Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Leonusa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem operasi, yaitu bagian main memory mengenai segmentation. Di slide sebelumnya kita sudah belajar mengenai alokasi memori. Itu ada, oke, kita lanjut ke slide kedua dulu. Jadi ada alokasi memorinya ada dua, yaitu contiguous allocation dan non-contiguous allocation. Untuk bagian segmentasi multi programming. Jadi bagian dinamis untuk contiguous allocation adalah bagaimana cara kita menempatkan kebutuhan memori pada sebuah proses ke dalam main memory. Jadi misalkan P6 ini memiliki kebutuhan memorinya 10 MB. Untuk alokasi dinamis, jadi dihitungnya adalah ketika hole-hole yang terbentuk itu bisa ditempati oleh P6 ya. Kalau misalkan hole atau ruang kosongnya itu lebih besar daripada kebutuhan memorinya. Jadi ada yang namanya first fit. First fit itu ketika kita menemukan hole atau ruang kosong yang lebih besar atau sama dengan kebutuhan memorinya. Itu kalau misalkan di tracing di bagian memori, kemudian ketemu hole yang sesuai atau hole yang lebih besar, maka langsung ditempati walaupun ada hole-hole yang lainnya yang lebih cocok ya. Misalkan di hole kedua ini 10 mega sesuai dengan kebutuhan memorinya, tapi karena kita menggunakan kebijakan first fit, maka yang pertama kali ditemukan dan berkesesuaian, maka itulah yang ditempati. Lainnya tidak dianggap. Kemudian kalau untuk best fit, sistem operasi akan melakukan tracing ke seluruh ruang kosong yang ada di main memory. Dia sudah membaca ada 3 ruang kosong, yaitu 25, 15, dan 30 mega. Kemudian karena kita menggunakan kebijakan best fit, maka yang sisanya paling kecil itu yang akan dipilih. Jadi di antara ketiga ruang kosong ini, yang sisanya paling kecil atau fragmentasinya paling kecil itulah yang dipilih. Jadi best fit memilih hole yang kedua. Nah, berbeda dengan best fit yaitu worst fit, itu dia akan memilih sisa yang paling besar. Jadi yang paling besar di antara ketiganya adalah hole yang ketiga. Kemudian saat ini kita akan belajar memahami apa itu non-contiguous allocation lebih dalam lagi. Jadi untuk non-contiguous allocation itu program dibagi menjadi beberapa potongan kecil yang disebut dengan segmen. Nah, tiap segmen dapat ditempatkan di berbagai bagian di memori. Jadi untuk mencari hole segmen mana saja yang kalau misalkan dia butuhnya berapa, kita bisa memecahnya ke beberapa segmen. Contohnya proses 1 membutuhkan memori sebesar 70 MB. Jadi kita bisa memecah P1 ini ke dalam 3 segmen. Yang pertama 20 MB, 30 MB, dan 20 MB. Bisa ditempatkan di mana saja di bagian memori yang memiliki ruang kosong.
Jadi prinsipnya seperti sebuah linked list. Jadi antara page-page yang ditempati itu memiliki keterkaitan. Jadi sistem operasi akan melanjutkan ketika prosesnya itu membutuhkan page yang selanjutnya, dia bisa tahu alamat page selanjutnya, alokasi memori itu ditempatkan. Oke, teknik yang pertama pada non-contiguous allocation adalah segmentation. Jadi merupakan skema yang abstraksinya dapat dilihat dari sisi user ya. Jadi kalau misalkan temannya segmentation itu paging, itu sistem operasi akan membagi sesuai dengan page-page-nya atau frame-frame-nya. Kalau segmentation itu sistem operasi membagi sesuai dengan modul-modul atau program-program yang dapat dibaca oleh user atau programmer atau manusia. Jadi sebuah program terdiri dari kumpulan segmen-segmen, ada segmen main program, prosedur, function, method, object, local variable. Ini semua dibagi ke dalam potongan-potongan kecil beberapa segmen. Jadi user dari sisi user atau programnya dapat terbaca ketika akan dipetakan dari logical address ke physical address. Ini adalah kumpulan programnya yang akan dipecah-pecah sesuai dengan modulnya. Contohnya kayak gini. Jadi ini adalah local variable. Fungsi main itu ada yang paling bawah. Subfunction itu fungsi hitung misalkan. Variable global itu yang atas, total dan hasil. Standard lib, printf, misalkan. Yang siap pakai. Segmen heap, hasil, stack thread, dan lain sebagainya. Jadi tiap segmen diberi nomor segmen atau diberi nomor modul, kemudian dialokasikan ke memori. Tiap segmen dari satu proses tidak harus dialokasikan secara berurutan. Jadi ini bisa saja variabel global itu ada di segmen 3, variabel subfunction ada di segmen 2, dan selanjutnya. Ini contohnya. Jadi secara user view itu saya membaginya menjadi 4 segmen, kemudian dipetakan ke physical address atau physical memory space. Contoh alokasinya kayak tadi. Ini sudah saya bagi 3, 2, 1, 4. Itu ada di segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Jadi boleh tidak berurutan. Jadi tidak harus contiguous atau berurutan alokasinya. Ini pemetaan dari logical address ke physical address. Arsitekturnya itu tiap segmen dibagi menjadi 2 register seperti biasa, yaitu register base dan register limit. Kalau base itu alamat awal, kalau limit itu jangkauannya berapa. Logical address adalah data instruksi dalam suatu segmen. Ini bentuknya nomor segmen, offsetnya berapa. Offset itu adalah nomor indeks atau instruksi sebuah segmen. Nilai offset antara 0 sampai limitnya berapa. Pemetaan dilakukan oleh hardware MMU, Memory Management Unit.
Jadi dia menyimpan segmen table berisi limit dan base, kemudian dipetakan ke physical memory. Ini yang tadi ada base sama limit. Base itu alamat awal fisik segmen berada di memori. Limit itu jangkauannya ya, panjang spesifik dari sebuah segmen. Ada table segmen base register, itu menunjukkan lokasi tabel segmen dalam memori. Ada lagi length register, itu jumlah segmen yang digunakan oleh suatu program. Jadi nomor segmen S itu legal jika S-nya ini kurang dari sama dengan length-nya SLR. Selanjutnya ada protection dalam sebuah segmen itu biasa menggunakan bit 0 atau 1. Kalau bitnya 0 berarti ilegal segmennya. Atau privilege, boleh membaca, boleh menulis, atau boleh mengeksekusi, atau ketiganya. Bit perlindungan terkait dengan segmen, berbagi code, atau code sharing itu terjadi level segmen bertingkat. Jadi kalau misalkan kodenya di sharing, ada tingkatan level segmennya. Boleh membaca saja, boleh menulis saja, atau bisa mengedit ya. Bisa mengedit, bisa membaca saja, atau bisa menjalankan. Karena segmen memiliki panjang yang bervariasi, alokasi memori adalah masalah penyimpanan yang dinamis. Masalah alokasi penyimpanan yang dinamis. Contoh segmentasi ditunjukkan pada diagram yang ini. Jadi proses eksekusi CPU mengakses instruksi pada segmen S dan offset D. Offset D. Jadi CPU akan membaca segmen S, offsetnya di D. Nah, kita cek apakah D offsetnya itu kurang dari sama dengan limit. MMU akan melihat limit base register dari segmen pada segmen table. Jadi ini ada segmen tabelnya. Apakah nilai limitnya D kurang dari sama dengan limit, D-nya itu offset ya, offsetnya kurang dari sama dengan limit, jika ya, maka physical address-nya adalah offset D ditambah base yang ada di table segmen ini. Contohnya kayak gini. Jadi ada program mengakses variabel hasil. Ini hasilnya. Ini ya. Oh, variabel hasil yang ini ya maksudnya. Ada di segmen 3, offsetnya 20. Nah, kita cek offsetnya 20, limitnya ada di segmen 3, offsetnya 20. Apakah 20 ini lebih besar, kurang dari sama dengan 40? Jika ya, maka apakah 20 kurang dari sama dengan 40? Jika ya, maka physical address-nya adalah base-nya mana? Base-nya 200 ya. 200 ditambah offset 20. Jadi physical address-nya ada di 220. Ini adalah alamat physical address dari variabel hasil yang atas ya.
Oke. Kemudian ada fragmentasi. Jadi ketika yang di free-kan itu ada di bagian atas 10 KB dan kemudian yang warna kuning ini masih dipakai. Kemudian ada free space lagi di bagian selanjutnya itu 60 KB. Nah, ketika ada proses yang membutuhkan segmen 65 KB tidak bisa dialokasikan walaupun yang free space tersedia adalah 70 ya. Tapi karena di sini terjadi fragmentasi eksternal, maka tidak bisa dialokasikan. Oke, itu untuk bagian dari segmentasi. Jadi intinya segmentasi itu adalah abstraksi dari user view atau user sisi pengguna untuk memetakan sebuah fungsi atau program ke dalam sebuah memori. Kalau ya, kita baru belajar segmentasi ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai paging atau page per halaman. Itu akan berbeda penanganannya dengan segmentasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.